yang ketiga, ayat yang ke-21. Yang sudah dapat katakan amin. Kita mulai 23. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Silakan duduk. Demikian kebenaran firman Tuhan. Shalom. Apa kabar? Dahsyat luar biasa ya. Tuhan Yesus baik untuk kita semua ya. Segala kemuliaan untuk Tuhan Yesus yang melayakkan kita untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan, dan juga memberikan kesempatan mempercayakan saya untuk berdiri dan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk Mama Lina buat kesempatan sore hari ini. Baik saudara-saudara, kita baru saja merayakan ya, atau memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya, hari Kamis kemarin tanggal 26 itu ya. Dan karena itu hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan seperti yang sudah kita bacakan bersama pada Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-21. Kata kunci yang akan kita belajar bersama adalah waktu pemulihan. Amin. Amin. Mari kita baca bersama ayat 21. Kita ulangi 23. Kristus itu harus tinggal di mana? Di surga. Sampai kapan? Sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Amin ya. Ya. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa ya. Kelahirannya dinubuatkan ratusan tahun sebelum Yesus lahir ya. Bahkan sebelum Maria dan Yusuf bertunangan pun Alkitab catat bahwa para nabi ya, dalam hal ini saya angkat Yesaya ya, 700 tahun sebelum Yesus ada di dalam kandungan Maria atau sebelum Yesus lahir, para nabi sudah menubuatkan itu. Bayangkan Bapak Mama, sampai Nabi Yesaya mati pun dia belum pernah berjumpa dengan Yesus, tetapi dia sudah beriman kepada Yesus. Amin ya. Ya, ada banyak nabi yang menubuatkan itu, tapi salah satu contohnya adalah Yesaya ya. Itu bisa kita baca dalam Yesaya 7 ayat 14 ya. Nabi Yesaya dia menubuatkan bahwa anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Immanuel. Penggenapannya ada pada Matius 1 ayat 23 ya. Jelas di situ. Itu baru kelahiran saja. Ada banyak nabi yang menubuatkan, ada Mika, ada Zakaria dan lain-lain, tapi saya hanya angkat satu. Lalu bagaimana dengan kematian Yesus? Kematian Yesus juga ternyata sudah dinubuatkan oleh banyak nabi dalam perjanjian lama ya. Ada banyak contoh, misalnya Daud dalam Mazmur 22 itu jelas ya. Ketika Daud berkata bahwa anjing-anjing dan gerombolan-gerombolan ya mengejar, mengepung aku, lalu dia katakan dalam Mazmur 22 itu bahwa mereka menusuk kaki dan tanganku. Ternyata Daud dia sudah menubuatkan tentang Mesias yang nanti akan mati ya. Kenapa? Karena sampai matinya Raja Daud, dia mati dalam keadaan terhormat. Dia bukan mati dengan cara kaki dan tangannya ditusuk. Lalu kepada siapa dia berkata demikian? Tentu dia berkata kepada Mesias, Yesus yang dia imani. Bahkan sampai mati pun Daud belum berjumpa dengan Yesus, tapi dia sudah beriman kepada Yesus, dan dia sudah menubuatkan itu ratusan tahun sebelum Yesus datang ya, lahir ya. Bahkan sampai pada Yesus mati pun ya. Lalu bagaimana dengan kebangkitan ya? Dalam perjanjian lama Ayub 19 ayat 25, Ayub juga sudah menubuatkan tentang kebangkitan Yesus. Ayub katakan, tetapi aku tahu penebusku hidup dan dia akan bangkit di atas tubuh. Sampai mati pun Ayub dia tidak berjumpa dengan Yesus, tapi
Tapi dia sudah beriman kepada Yesus, bahwa Yesus itu bangkit, Yesus itu hidup, Yesus itu penebus. Lalu bagaimana dengan kenaikan? Ternyata dari kelahiran sampai kenaikan, bahkan sampai tercurahnya Roh Kudus atau Pentakosta, ya, semuanya itu sudah dibuatkan dan digenapi. Amin ya. Ya, kenaikan. Daud juga bicara tentang itu dalam Mazmur 68 ayat 19, ya. Engkau naik ke tempat yang tinggi, ya. Itu berbicara tentang apa? Daud dia menubuatkan tentang Yesus, ya, yang bukan hanya mati, bangkit, hidup, tetapi juga naik ke surga. Dan sekarang Yesus masih tetap ada di surga, karena Tuhan Yesus berjanji, ya, bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Atau ketika kita lihat di dalam Kisah pasal 1, ketika Yesus akan berpisah dari murid-muridnya, ya, Alkitab catat bahwa mata murid-murid itu menengadah ke atas, melihat terus ke atas. Mereka takjub dengan peristiwa ilahi, bagaimana Tuhan Yesus, ya, naik atau terangkat ke surga, lalu ditutupi awan, ya. Lalu malaikat datang dan berkata, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Dalam Kisah 1 ayat 11 itu. Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Sama seperti apa? Sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dan hari ini gereja Tuhan, bahkan semua orang percaya, bahkan seluruh dunia sementara menunggu, menantikan kapan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Untuk menjemput orang-orang yang kudus, para salehnya, ya. Dan karena itu firman Tuhan hari ini akan kita pelajari bersama, ya. Kenapa Yesus belum datang juga sampai hari ini, ya. Bahkan pemberitaan firman Tuhan sudah dari dulu kala, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa katakan Tuhan sudah mau datang. Tapi kenapa belum datang juga? Mari kita lihat dalam ayat 21 itu. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Artinya apa? Tuhan sedang memulihkan segala sesuatu sebelum kedatangannya yang kedua kali. Amin toh? Itu sebabnya Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu terjadi. Kapan waktu pemulihan itu? Sekarang. Kapan waktu pemulihan itu? Saat ini. Sekarang Tuhan ingin memulihkan kembali ciptaannya. Tuhan ingin memulihkan kembali hidup kita. Amin ya. Tuhan ingin memulihkan kembali gerejanya. Tuhan ingin memulihkan kembali saya dan saudara yang hari ini beribadah kepada Tuhan, ya. Sama seperti ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya. Alkitab catat bahwa sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, mereka punya hubungan yang indah dengan Tuhan. Mereka punya hubungan yang intim, mereka dekat dengan Bapa. Alkitab katakan Tuhan Allah berjalan-jalan di Taman Eden mencari mereka, ingin bersekutu dengan mereka. Tapi ketika dosa merasuki hidup mereka, apa yang terjadi? Mereka takut, mereka bersembunyi, mereka lari dari Tuhan, ya. Mereka ada di balik pohon-pohonan, dan apa yang terjadi? Bapa datang dan mencari mereka. Untuk apa Tuhan datang? Untuk apa Tuhan mencari mereka? Untuk apa Tuhan memanggil, hai Adam, di mana ke engkau? Untuk apa Tuhan datang? Sederhana, Tuhan ingin memulihkan kembali gambar Allah dalam diri mereka yang sudah ternoda karena dosa. Dan hal yang sama juga masih Tuhan lakukan sampai hari ini. Amin ya. Sama seperti kepada Musa juga. Kalau kita lihat dalam Ulangan 34 ayat 7, di situ dikatakan bahwa Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan
dulu, ya. Ya, masih seperti dulu. Padahal dia mati sudah usia 120 tahun. Tapi seperti waktu dia masih awal-awal dipanggil Tuhan. Karena apa? Tuhan memulihkan. Amin, ya. Dalam bahasa Indonesia dipakai kata waktu kelegaan, dan itu ada hubungan dengan ayat 20 dari bacaan tadi. Mari kita lihat ayat 20 itu. Agar Tuhan mendatangkan apa? Waktu kelegaan, dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Ya. Dalam bahasa Yunani, kata waktu kelegaan ini hanya dipakai satu kali saja dalam perjanjian baru, yaitu pada Kisah 3 ayat 20 ini, ya. Arti sebenarnya dari waktu kelegaan dalam ayat yang ke-20 ini adalah ketika Roh Allah atau Roh Kudus, ya, datang untuk menghampiri kita, datang untuk mencari, datang untuk menyentuh kita, menyadarkan kita, menggerakkan kita sehingga kita sadar lalu kembali kepada Tuhan, ya. Dan apa yang sedang Tuhan pulihkan saat ini, saudara? Apa yang sedang Tuhan pulihkan saat ini? Bagaimana Tuhan memulihkan segala sesuatu, ya. Saya ingin kita belajar bagaimana Bapa memulihkan keadaan kita atau segala sesuatu dari kisah perumpamaan Tuhan Yesus dalam Lukas 15. Mari kita lihat Lukas 15, bagaimana hubungan pemulihan itu terjadi. Lukas 15 dari ayat yang ke-11 itu sampai ayat yang ke-31 ada di situ, ya. Dan hari ini kita akan belajar, ya, sama seperti anak yang hilang ini. Waktu kita menyadari keadaan kita, ya, keadaan kita juga tidak sama juga kira-kira dengan keadaan anak yang hilang. Waktu kita menyadari keadaan kita kehilangan segala sesuatu, kita menjadi miskin, melarat dan telanjang, lalu kembali kepada Bapa, maka Bapa tergerak oleh belas kasihan untuk menebus, menyelamatkan kita kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, ya. Jadi apa yang sedang Tuhan pulihkan? Kalau kita benang merahkan dengan anak yang hilang, perumpamaan tentang anak yang hilang, ya. Saya catat ada 4 poin dari bagian ini. Yang pertama, pemulihan hubungan dengan Tuhan sebagai Bapa. Pemulihan hubungan dengan Tuhan sebagai Bapa. Kita lihat pada ayat yang ke-20, ya. Mari kita baca bersama ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia, ya. Saudara-saudara, dalam tradisi Yahudi itu, seorang ayah dia akan menjaga wibawanya. Salah satu contohnya adalah dia akan berjalan, ya, secara terhormat dan tidak berlari-lari. Dia menjaga setiap langkahnya, ya. Dan anak itu yang harus datang kepada ayah, kepada sang papa, ya. Bukan papa yang harus berlari, menyongsong, menyambut. Tapi luar biasa apa yang Tuhan Yesus gambarkan dalam kisah ini, ya. Pemulihan hubungan dengan Tuhan sebagai Bapa, dan itu hanya terjadi di dalam Kristus. Amin, ya. Harusnya hanya Kristus yang memanggil Allah sebagai Bapa. Hanya Tuhan Yesus saja yang memanggil Allah sebagai Bapa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus anak Allah, ya. Yang kedua, Alkitab memberi kesaksian 2 kali. Alkitab memberi kesaksian bahwa Bapa
bahwa Yesus adalah anak yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Amin. Amin. Tidak ada nabi, manusia, rasul, murid yang kepada mereka Bapa di surga memberikan proklamasi yang sama seperti kepada Yesus. Ya, hanya 2 kali kepada Yesus dan hanya Tuhan Yesus. Pertama, waktu Tuhan Yesus selesai dibaptis dan keluar dari air, Yohanes menyaksikan langit terbuka. Ya, ada suara dari surga yang menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Lalu yang kedua, pada peristiwa transfigurasi di gunung, ya, Gunung Tabor, ya. Ketika Yesus mengalami kemuliaan di situ, lalu ketika murid Petrus, Yakobus dan Yohanes, mereka juga menyaksikan hal yang sama, proklamasi dari surga kepada Yesus. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya apa? Hanya Tuhan Yesus yang pantas, yang layak menyebut, memanggil Tuhan Allah sebagai Bapa. Amin. Amin. Tetapi ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diangkat menjadi anak. Dan karena itu bersama dengan Yesus kita juga bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Hubungan yang dekat antara pencipta dan ciptaan, hubungan yang dekat antara Tuhan Allah dan manusia. Hanya melalui Kristus kita bisa dekat dengan Allah. Hanya melalui Tuhan Yesus kita bisa panggil Tuhan Allah sebagai Bapa. Ya, sehingga dalam ayat 20 itu Alkitab menjelaskan Bapa, dia tinggalkan wibawanya, ya, yang harusnya dia jaga itu sebagai suatu kehormatan khusus. Tapi yang kita bilang Bapa berlari mendapatkan anak bungsu itu, kemudian dia merangkul, memeluk dan mencium dia. Dalam bahasa aslinya Bapak Mama, Bapa ini dia sepertinya tidak tenang, menunggu, dan setiap hari dia ada di depan pintu, ya. Kalau orang yang penasaran dan merindukan seseorang, ya, maka dia habiskan waktunya hanya untuk lihat ke depan, kapan anak itu datang, kapan orang itu datang. Dan Bapa menunggu di depan pintu. Bapa menunggu dan menengok ke depan, melihat ke arah depan, ya, kapan anak itu datang, menanti-nantikan. Begitu lihat si anaknya, si bungsu ini baru muncul dari kejauhan, Bapa langsung bergegas lari, menyongsong dan menyambut dia. Alkitab katakan lebih lanjut, merangkul, memeluk dan mencium. Itulah bukti bahwa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, mengasihi saya dan saudara. Bapa menantikan saatnya kita datang kepadanya setiap saat. Tangan Bapa sementara terbuka menunggu saya dan saudara setiap saat datang kepadanya. Supaya apa? Supaya hidup kita dipulihkan. Bapa sangat rindu memeluk kembali anak-anaknya, sangat dekat, begitu dekat, sehingga tidak ada lagi yang memisahkan Bapa dengan kita yang adalah anak-anaknya. Tapi pertanyaannya, maukah kita datang kepada Bapa atau tidak? Ya, Tuhan mengaruniakan waktu terlalu banyak untuk kita. 24 jam itu terlalu banyak dalam satu hari. Tapi berapa jam kita datang kepada Bapa? 24 jam Bapa menunggu. Berapa jam kita datang berdoa sejenak? Kita sisihkan waktu baca Alkitab. Kita sediakan beberapa menit, beberapa jam untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Ya, Bapa menginginkan itu. Ada amin ya? Bapa menunggu kita, ya. Tapi kadang-kadang kita ini yang tidak mau datang. Kita yang suka lari tapi terlalu jauh. Tapi luar biasa Bapa senantiasa terus menunggu dan menantikan. Tapi ingat ya, ada saatnya segala sesuatu menjadi terlambat. Sekarang kita masih ada dalam waktu anugerah, masih dalam waktu kasih karunia Tuhan yang besar. Ada saatnya waktu anugerah ini Tuhan cabut kembali. Ada saatnya pintu pertobatan itu ditutup kembali. Kalau sudah tertutup, ya binasa sudah. Kita tinggal siap dihakimi, ya. Kalau
karena itu mumpung masih ada kesempatan, mari kita datang kepada Tuhan. Ada jam-jam ibadah, kita sisihkan kesibukan sejenak untuk kita ada di hadirat Tuhan. Ada jam persekutuan doa, kita tinggalkan pekerjaan sebentar, kita bergegas ikut ibadah. Kenapa? Berjumpa dengan Tuhan itu mahal. Amin ya. Berjumpa dengan Tuhan itu mahal. Banyak orang kepingin duduk di kaki Tuhan, banyak orang ingin dengar firman Tuhan, banyak orang rindu untuk beribadah seperti saat ini. Tapi kalau mereka ada di tempat-tempat daerah atau negara yang minoritas Kristen, ya, mereka tidak punya kesempatan. Ya, mau bagaimana, mau beribadah dengan cara bagaimana? Kalau di tempat mereka ada bencana, ada kerusuhan, ya, ada musibah, ya, ada peperangan, orang tidak bisa beribadah. Kalau kita masih dapat waktu dan kesempatan untuk beribadah, jangan sia-siakan waktu yang ada. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Saudara, sekarang bukan waktu untuk kita bermain-main lagi. Sekarang bukan saatnya untuk kita hidup biasa-biasa. Bukan untuk kita acuh tak acuh lagi dengan hal-hal yang bersifat rohani, ya. Tapi sekarang sudah saatnya kita semakin hari harus ada di kaki Tuhan. Setiap hari harus ada di kaki Tuhan. Setiap hari harus ada di hadirat Tuhan. Dan itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Supaya apa? Hidup kita dipulihkan. Yang kedua, pemulihan apa yang sementara Tuhan kerjakan saat ini, ya. Yang kedua saya catat dari perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang adalah pemulihan, kemuliaan, dan kehormatan. Pada ayat yang ke-22, pemulihan, kemuliaan, dan kehormatan. Dalam ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Jubah yang terbaik adalah gambaran dari kemuliaan dan kehormatan Allah yang dikenakan kembali kepada kita. Dan itulah kemuliaan dan kehormatan Allah yang hilang akibat dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka menjadi telanjang, ya. Lalu Allah buat pakaian dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan mereka. Sehingga kita katakan dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu bagaimana cara Bapak memulihkan itu? Wahyu 19 ayat 8 mencatat ini bagi kita. Saya bacakan bagi kita Wahyu 19 ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Dalam kurung di situ kita perhatikan, lenan halus itu adalah apa? Perbuatan yang benar dari orang-orang kudus, ya. Bukan perbuatan yang baik dari orang-orang kudus. Beda antara baik dan benar. Apa yang bagi manusia baik belum tentu benar bagi Tuhan, ya. Tapi Alkitab katakan perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Itulah pemulihan yang mau Tuhan kerjakan bagi kita, ya. Pemulihan, kemuliaan, dan kehormatan. Bahkan Tuhan Yesus juga bilang hal yang sama dalam Yohanes 17 ayat 22. Ya. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-22. Di situ dikatakan dalam doa Tuhan Yesus katakan, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau atau Bapa berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Amin. Ya, ini pemulihan, ya. Pemulihan yang Tuhan Yesus kerjakan, pemulihan, kemuliaan, dan kehormatan adalah Tuhan ingin kita menjadi satu. Tuhan ingin bersatu. Sehingga Tuhan Yesus bilang apa dalam persatuan Yesus? Saya bilang Tuhan Yesus terangkat kepada murid-murid. Tuhan Yesus bilang apa? Aku mau supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun juga berada di situ bersama-sama dengan aku. Kerinduan Tuhan adalah itu, ya. Dan karena itu
kita bersyukur, ya. Kalau Tuhan Yesus katakan, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Allah Bapa ingin memberikan kemuliaannya. Tuhan Yesus ingin memberikan kemuliaannya, bukan kemuliaan dunia ini, bukan kemuliaan manusia, ya. Diberikan artinya kemuliaan itu bukan milik kita, tetapi diberikan kepada kita, dan hanya bisa kita terima dari Allah Bapa melalui Tuhan Yesus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya dalam hidup kita, ketika Tuhan Yesus menjadi harga mati dalam hidup kita, ya, maka kita mencatat hal yang sama tadi, ya. Ada hidup kekal yang Tuhan siapkan bagi kita. Rumah Bapa, mahkota kemuliaan Tuhan siapkan bagi kita, dan itu Tuhan kerjakan di dalam hidup kita saat ini. Tuhan rindu memulihkan hidup kita jikalau kita hidup dalam kekudusan, ya. Belajar untuk berjalan dalam kekudusannya Tuhan, belajar untuk kejar kekudusan seperti kata firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 14. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan, ya. Tuhan ingin mengerjakan pemulihan itu, dan bagian kita adalah kejar kekudusan, jaga kekudusan, hidup dalam kekudusan. Poin yang ketiga, pemulihan apa yang Tuhan Yesus kerjakan, ya. Bandingkan dengan perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya catat di situ, pemulihan hak sebagai ahli waris. Pemulihan hak sebagai ahli waris. Masih dalam ayat yang ke-22, di situ ada perintah dari sang ayah, ya. Kenakanlah cincin pada jarinya. Kenakanlah cincin pada jarinya. Cincin adalah lambang dari meterai dan hak sebagai ahli waris, ya. Kita ingat kisah ketika Yusuf diangkat menjadi mangku bumi atau orang kedua setelah Firaun, ya. Firaun memberikan cincin emasnya. Artinya apa? Yusuf boleh menikmati, Yusuf boleh bebas, ya, melakukan apa saja karena dia diberi hak, ya, untuk menjadi penguasa di Mesir, ya, sehingga dia bisa menjadi orang kedua, dia berkuasa selain tahta dari Firaun. Atau ketika kisah dalam kitab Ester, ya. Siapa lagi yang ingin merencanakan pembunuhan itu? Haman, ya, terhadap Mordekai. Tapi apa yang terjadi di balik rencana jahat si Haman? Alkitab katakan Raja Ahasveros dia memberikan cincin meterai kepada Mordekai, lalu Mordekai diarak-arakan, ya, menjadi pembesar di situ. Jadi simbol dari cincin adalah meterai yang berarti hak sebagai ahli waris, ya. Si anak bungsu yang hilang ketika dia kembali, Alkitab katakan dia dipakaikan cincin, ya, dan dia kembali dipulihkan, ya. Dia kembali diangkat bapaknya menjadi ahli waris, dan dengan cincin itu, ya, dengan cincin itu dia bisa menikmati semua kekayaan bapaknya. Dia bisa menikmati semua fasilitas yang ada di rumah bapaknya menjadi miliknya juga. Sama halnya juga dengan kita. Ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, ketika kita sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus menjadi satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup kita, Tuhan Yesus juga menjamin memberikan Roh Kudus sebagai meterai. Amin. Oh, kita buka Efesus 1 ayat 13-14. Ya. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia, maksudnya di dalam Tuhan Yesus, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran
yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, Tuhan Yesus, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan apa? Roh Kudus. Roh Kudus yang dijanjikannya itu ada 14. Dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk apa? Memuji kemuliaannya. Jadi ketika kita beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita mempercayakan seluruh kehidupan kita dipimpin, diatur oleh Tuhan Yesus, dikendalikan, diambil alih oleh Tuhan Yesus. Kita katakan Roh Kudus dimeteraikan, ya. Roh Kudus menjadi meterai dari semua janji-janji Allah, semua jaminan yang akan kita peroleh, ya. Alkitab katakan semuanya dimeteraikan. Roh Kudus menjadi jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi sama seperti cincin meterai, dengan adanya cincin meterai kita bisa menikmati semua. Maka dengan pencurahan Roh Kudus dikirimkan, Roh Kudus diutus, Roh Kudus menjadi jaminan. Apa arti dari Roh Kudus menjadi jaminan? Saya ingat kisah di dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke-13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, terima kasih Kak. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang diminta kepadanya. Amin. Amin. Ya. Kenapa ketika kita minta sesuatu Bapa tidak langsung menjawab permintaan kita itu, tapi disitu dikatakan Bapa memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Karena Roh Kudus itu segala-galanya dalam hidup kita. Roh Kudus itu penolong, Roh Kudus itu penghibur, ya. Roh Kudus itu kawan yang karib, ya. Roh Kudus itu luar biasa dahsyat, ya. Roh Kudus tahu kelemahan kita, ya. Roh Kudus ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus berpisah dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus naik ke sorga, menjadikan hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat, bukan semakin jauh. Tuhan bukan naik ke sorga, terangkat ke sorga lalu semakin jauh dengan kita, tidak. Justru Tuhan Yesus naik ke sorga, terangkat ke sorga, hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Kenapa? Karena Tuhan kirim Roh Kudus. Roh Kudus adalah pengganti diri Yesus di dunia ini. Roh Kudus adalah pribadi Yesus itu sendiri, ya. Jadi Roh Kudus bukan Allah lain, bukan pribadi lain, tapi Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Roh Kudus itu adalah Allah Bapa sendiri, Roh Bapa, Roh Yesus, ya. Jadi hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat karena ada Roh Kudus, ya. Kalau Yesus masih ada di bumi waktu itu, ya, maka kehadiran Yesus terbatas di satu tempat. Tapi ketika Yesus naik ke surga dan Roh Kudus diberikan, dikirim, dicurahkan, maka Roh Kudus yang tidak terbatas itu ada di mana-mana, ya. Hari ini hari Minggu, ya, 100 persekutuan doa beribadah, Roh Kudus ada serentak jam yang sama di 100 tempat ibadah persekutuan doa. Atau ketika orang berdoa, orang beribadah, orang memuji menyembah Tuhan di jam yang sama, di saat yang sama, di tempat yang berbeda, pada saat itu juga Roh Kudus bisa hadir sekaligus karena Dia Allah yang tidak terbatas, ya. Dan karena itu Tuhan mengerjakan pemulihan hak sebagai ahli waris, ya, tanpa penebusan Kristus, tanpa karya pengorbanan Kristus, ya, tanpa Roh Kudus diberikan, dicurahkan kepada kita, tidak mungkin kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Amin, ya. Ketika kita menjadi ahli waris, artinya apa? Kita tidak perlu kekurangan karena sebagai anak-anak Bapa
kita adalah ahli-ahli waris Bapa di sorga. Karena dalam Matius 6 ayat 31 sampai 34 dikatakan Bapa di sorga sudah menyiapkan semuanya bagi kita anak-anaknya, ya. Menjadi ahli waris atau maksudnya warisan adalah apa? Kita punya akses kepada Bapa di sorga dan kita bisa menarik tunai kapan saja kita memerlukan. Amin. Apa yang bisa kita tarik? Kita rebut kesehatan, kita minta kesembuhan. Ketika kita perkatakan firman, maka firman itu terjadi dalam hidup kita. Itu namanya kita tarik tunai. Amin ya. Segala kekayaan, kelimpahan yang disiapkan Bapa di sorga untuk kita bisa tarik. Kita beriman oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, penyakit saya disembuhkan. Kita rebut akses itu, kita tarik tunai kesehatan untuk kita, kesembuhan untuk kita. Amin kok. Itu hak Tuhan berikan itu, Tuhan memulihkan itu. Pemulihan hak sebagai ahli waris, ya. Ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita pegang janji-janji Tuhan, kita imani janji Tuhan, kita perkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu berkuasa, firman Tuhan itu ya dan amin. Bahkan firman Tuhan ini masih update sampai sekarang. Sekalipun sudah ditulis oleh dunia kuno Israel, tapi sampai detik ini setiap kata dan kalimat yang ada dalam Alkitab mengandung kuasa Allah yang memberikan kehidupan, ya. Dan yang terakhir, pemulihan apa yang Tuhan kerjakan saat ini bagi kita? Pemulihan kuasa dan otoritas. Pemulihan kuasa dan otoritas. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus terangkat ke surga, Yesus mengutus Roh Kudus, Yesus memberikan penolong, Yesus mengirimkan Roh-Nya untuk menyertai kita. Dan Dia berjanji, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dan ingat, ketika Yesus terangkat, tangan Yesus sementara begini, ya. Tangan Yesus sementara terangkat, kedua tangannya sampai naik. Jadi ditutupi awan sampai kulit-kulit tidak bisa melihat. Artinya apa? Sampai sekarang tangan Yesus itu masih tetap terangkat untuk memberkati saya dan saudara, untuk menyertai saya dan saudara yang tinggal di dunia ini. Ketika Tuhan percayakan setiap misinya, tugasnya untuk kita sebagai gereja Tuhan, jangan takut. Tangan Tuhan Yesus tetap terangkat melihat saya dan saudara, menyertai saya dan saudara. Walaupun untuk kita melakukan kebenaran, kita sampaikan kebenaran, ada harga yang harus kita bayar, itu mahal, ya. Kita siap ditolak, kita siap diusir, kita siap diejek, kita siap difitnah, kita siap dicibir, kita siap dipenjarakan, ya. Kita siap untuk dibunuh, ya. Tapi jangan takut, ada janji Tuhan, ya, bahwa Tuhan menyertai kita, ya. Bahkan dalam Yosua 1 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Artinya apa? Setiap telapak kaki anak Tuhan, ketika kita menginjili, ketika kita melayani, ketika kita mengunjungi tempat-tempat, lalu kita tabur firman Allah di situ, ya, Roh Kudus akan buat perkara di tempat itu. Amin, ya. Ya, seperti kesaksian dari Kakak Yosi tadi, ketika mama tabur kebenaran di situ, ya, mungkin hanya satu malam, beberapa hari ada di situ, tim ada di situ, tapi nanti Roh Kudus yang akan melanjutkan, ya. Karena apa? Tuhan memberikan pemulihan kuasa dan otoritas, ya. Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tuhan memberikan memberkati kita dengan memberikan pemulihan otoritas, pemulihan kuasa. Ular dan kalajengking adalah simbol dari kuasa kegelapan. Tapi ketika Roh Kudus diberikan kepada kita,
ada urapan baru, ada kuasa, ada otoritas untuk kita bisa menyalahkan kuasa iblis, kuasa kegelapan ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus. Pada minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, dalam ibadah saya baru naik mimbar. Kami menyanyi hormat bagi Allah Bapa dalam bahasa Timor. Menyanyi 2 kali, baru nanti Indonesianya, bahasa Indonesianya lagi. Baru sampai di tengah, saya rasa ada yang korek saya punya jari-jari kaki, karena saya terbiasa naik mimbar lepas sepatu. Saya pikir ujung jubah ini yang kena jari kaki sehingga terganggu. Ternyata saya lihat tidak ada. Waktu nyanyi lagi, ada lagi yang korek. Saya lihat begini, oh ada kepala satu, karena ada bangku di situ. Ada kepala yang sembunyi di balik bangku. Jadi saya balik ini bangku, saya lihat begini, ada lipan. Saya langsung hadir dalam nama Tuhan Yesus. Dia tidak bergerak lagi. Saya masih cari kira-kira saya mau kasih mati dengan apa. Saya lihat di atas mimbar ada dos kacamata. Saya hadir dalam nama Tuhan Yesus. Saya matikan dia di situ. Yang saya lihat sepanjang ibadah, ada orang dalam gereja yang tidak tenang ikut ibadah. Dia masuk keluar, ini nenek yang sudah 80-an tahun, ya. Dia punya anak topang, dia masuk keluar sepertinya apa yang tikam, dia punya dada seperti sesak, masuk keluar sampai di pintu itu, duduk di tanah yang tidak bisa lagi. Dia punya anak urut dengan minyak masuk lagi, tidak lama keluar lagi. Dia punya anak mau bawa kursi keluar untuk duduk, dia tidak mau, masuk lagi, tidak lama lagi keluar lagi, seperti dia mau tidur saja di tanah. Saya bayangkan, tidak semua orang datang gereja itu tujuan mereka murni berjumpa Tuhan. Tidak semua orang datang gereja itu tujuan motivasi mereka mau dengar firman, mau memuji menyembah Tuhan. Tapi ada yang mau tes Tuhan, ada yang mau coba-coba Tuhan, ya. Mereka salah tempat itu. Karena apa? Di gereja itu berhadapan dengan Tuhan. Amin, ya. Ya. Mereka bisa coba Tuhan yang pegang nafas, ini saya juga heran, ya. Tapi luar biasa, Tuhan kerjakan pemulihan di dalam diri setiap anak Tuhan yang hidupnya bergantung, berserah, mengandalkan kuasa Roh Kudus. Ada pembelaan Tuhan, ya. Itu yang namanya pemulihan kuasa dan otoritas Tuhan kasih kepada kita. Karena itu jangan takut, ya. Aset dalam kerajaan Allah yang utama, ya, bukan soal benda atau barang, bukan soal materi, uang, rumah, gedung, tanah yang bisa kita lihat. Yang tadi saya katakan kita tarik tunai, ya, bukan berarti kita minta untuk kita diberkati atau teologi kemakmuran, teologi kekayaan, bukan itu yang saya maksudkan. Aset dalam kerajaan Allah adalah saya dan saudara, manusia. Kita anak-anak Bapa di surga, itulah aset yang paling berharga dalam kerajaan Allah. Amin, ya. Ya. Karena kita berharga, makanya Tuhan Yesus datang ke bumi untuk apa? Tebus kita, untuk cari kita, ya. Bahkan ada pujian lama dalam 2 sahabat lama itu, dia bilang apa? Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa yang hilang. Kita ini, ya, jiwa-jiwa yang hilang, intan-intan. Kita seperti intan yang berharga, permata-permata yang berharga, sehingga Tuhan mau datang untuk cari kembali kita, ya. Seperti Tuhan mencari dalam lumpur. Di dalam lumpur dosa ada intan, ada permata yang harus Tuhan cuci bersih. Dengan apa? Dengan darahnya yang kudus, darah yang mahal, darah yang ajaib itu. Supaya apa? Hidup saya dan saudara dipulihkan, ya. Untuk pemulihan kembali aset-aset kerajaan Allah, Bapa mengutus anaknya yang tunggal, anak satu-satunya, supaya dia membawa kembali pulang, menebus kembali aset kerajaan Allah yang paling berharga, yaitu saya dan saudara. Dan pertanyaan yang kedua, yang terakhir, bagaimana mengalami pemulihan? Hanya satu, merendahkan diri dan bertobat. Seperti kata Kisah 3 ayat 19, ya. Kisah pasal 3 ayat 19 katakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Seperti perumpamaan
dalam ayat 21 dari Lukas 15 tadi. Kata orang itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Harus ada kesadaran dari diri kita, sadar dan bertobat supaya dosamu dihapuskan. Ya, apa yang perlu dipulihkan Tuhan saat ini? Gereja Tuhan saat ini butuh pemulihan atau tidak? Gereja Tuhan saat ini butuh tidak? Butuh. Ya, akhir-akhir ini ya, gereja mencampur adukan kebenaran Allah dengan kebenaran manusia, dan mereka katakan itu salah. Ya, lebih parah lagi kita ada dalam bulan bahasa dan budaya. Untuk ini hari terakhir tutup. Ya, itu sudah. Ya, kadang-kadang itu yang saya maksudkan, kita mencampur adukan ya kebenaran Allah dan kebenaran manusia, sehingga gereja, terlebih gereja-gereja di kota yang besar, kadang-kadang itu sudah menjadi seperti ajang fashion show. Ya, kita harus sewa pakaian di sana sini, ya, suruh jemaat yang bayar, ya. Kalau 2 pendeta kali sudah, ya, bayar sewa di tempat sewa atau sanggar dan bayar. Dan kadang-kadang ada tradisi-tradisi yang bertentangan dengan kebenaran tapi dipaksa masuk ke dalam gereja, ya. Contoh untuk budaya suku tertentu, ya, mereka membawa makanan-makanan tradisional, lalu minuman tradisional juga dimasukkan di situ dalam satu paket dan dilelang, ya. Makanan tradisional tidak masalah, tapi minuman tradisional yang saya maksudkan ini adalah sopi juga ikut masuk dalam gereja, lalu dibuat di satu dulang, lalu dilelang. Bayangkan, mau jadi apa gereja Tuhan? Ya, ini yang Paulus bilang apa? Mereka giat bagi Allah tanpa pengertian yang benar. Karena itu mereka mendirikan kebenaran sendiri, ya. Kebenaran Allah, firman Allah mulai digeser. Lebih banyak ditonjolkan apa? Tarian-tarian, ya. Baik kalau tarian yang tabung gendang baru kita menari masih baik. Tapi ini ada roh masuk dalam gereja, Bapak Mama. Kuantifa masuk dalam gereja, musik itu diputar dan digoyang dalam gereja. Ini yang namanya mencampur adukan kebenaran Allah dengan kebenaran manusia, ya. Dan saatnya gereja Tuhan harus dipulihkan, ya. Ada di satu gereja juga, waktu itu ada suku Sumba, kan saya pusat juga orang ke Sumba. Di dalam gereja dibuat rumah adat Sumba yang persis di Sumba sana, Merabu pula itu, lalu dimasukkan itu parang-parang, mungkin gong-gong dari rumah adat dibawa masuk. Kita tahu apa yang terjadi dengan barang-barang itu di rumah adat, dipergunakan untuk apa. Lalu ketika dimasukkan ke dalam gereja, apa yang terjadi? Ya, ada yang melakukan persis seperti tradisi budaya itu, tikam babi di muka gereja. Apa makna dari tikam babi itu? Ya, panggil siapa? Bukan panggil Tuhan. Kalau ikut ada tarian tertentu, apalagi kalau digiring gitu. Parah sudah itu. Ini kebenaran Allah yang sudah dicampur adukan, ya. Gereja Tuhan perlu dipulihkan, ya. Kita perlu berdoa untuk itu, ya. Banyak juga hamba-hamba Tuhan yang saat ini juga butuh pemulihan. Kenapa? Karena melayani tapi tidak jaga perasaan Tuhan. Melayani Tuhan dengan penuh mereka, ya. Mereka bukan dipakai Tuhan, tapi pakai Tuhan. Mereka pakai Tuhan, ya. Mengaku hamba Tuhan, tapi bukannya memberi diri untuk dipakai Tuhan, tapi dalam tanda kutip pakai Tuhan. Mereka pakai Tuhan, ya. Tidak jaga kekudusan, melayani dalam kedagingan dan lain-lain, ya. Jemaat Tuhan juga butuh pemulihan, ya. Sebab tanpa kebenaran mereka melakukan tradisi-tradisi dan mengatakan kau sama juga, ya. Kau itu dengan ini sama, kita sama-sama gereja A, gereja B kau sama, ya. Alkitab juga sama, padahal berbeda, ya. Untuk gereja dua dan seperti yang tadi kesaksian itu. Keluarga-keluarga Kristen, rumah tangga Kristen juga saat ini butuh pemulihan, ya. Dan itu Tuhan kerjakan
sampai hari ini, ya. Dan juga kantong-kantong Kristen, daerah-daerah Kristen, ya, butuh pemulihan. Karena apa? Justru di dalam daerah Kristen, kantong-kantong Kristen, ya, kita menjumpai bobrok moral, ya, bejat moral. Manusia sudah tidak malu lagi, urat malu sudah putus ketika melakukan yang namanya dosa. Karena itu kembali kepada firman Tuhan, ya, ayat 21 dari Kisah pasal 3. Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Dan kita berdoa, Tuhan memulihkan hidup kita, Tuhan memulihkan keluarga kita, Tuhan memulihkan gereja kita. Jemaat di mana kita beribadat, kita perlu mendoakan gereja kita, amin ya, supaya Tuhan memulihkan. Kita perlu mendoakan pendeta kita, gembala kita, supaya Tuhan memulihkan, amin toh. Karena kita bilang Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Karena ini belum dipulihkan, kita berdoa supaya Tuhan segera memulihkan. Supaya apa? Rencana Allah yang semula, ya, tujuan Bapa di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, biar kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Itu kerinduan kita, dijemput Tuhan. Jangan ada yang mau tinggal di bumi. Roh Kudus menolong kita dengan firman-Nya sambil kita mempersiapkan diri menantikan pencurahan Roh Kudus minggu depan. Mari kita terus bertekun setia kepada Tuhan. Roh Kudus memberkati kita dengan firman.